Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Visual Basic. Yang pertama kita buka programnya Visual Basic. Ini untuk pertama kali kita pakai standar exe. Kemudian ini ada tampilan seperti ini. Penjelasannya kita pakai buku panduannya ini dari mana nih, copyright ilmukomputer.com. Ini sebenarnya belajar sendiri bisa, cukup jelas di sini penjelasannya. Oke, ini tadi sudah kita lakukan. Kemudian pilih standar exe. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini 1, 2, 3-nya di sini, 4, 5, 6 dan 7. Penjelasannya di bawahnya sih ada. Yang pertama menu bar, toolbar. Yang ketiga toolbox, menu bar toolbar biasa. Kemudian 3 toolbox. Kalau misalkan tidak muncul toolbox, bisa klik di sini pada toolbarnya. Contohnya mana ya? Ini menu bar, ini yang di atas. Ini toolbar ya, toolbar. Ini toolbox. Kalau misalkan toolboxnya nggak muncul, bisa klik di sini nih. Nah, ini yang tanda toolbox. Nah, ini. Oke. Kemudian tadi yang ketiga apa? Ketiga itu. Keempatnya jendela form ya. Jendela form sama, jika tidak muncul jendela form bisa klik di toolbox ini, view object. Kemudian jendela kode 5 di sini mana ya? Oh, belum ada. Ini kalau saya double klik nggak ada ya, belum ada jendela kodenya. Nah, ini jendela kode ya, jendela kode. Nanti kita memprogramnya di menggunakan kode-kode atau ya bahasa pemrograman ya di jendela kode ini. Kemudian lanjut 6 Project Explorer, nanti menampilkan apa proyek-proyek yang sudah dibuat. Yang ketujuh jendela properties. Jendela properties ini Project Explorer ini baru buat form, kemudian ada form 1 ya. Ini nanti kalau ada form 2 dan lain-lain terlihat di sini ya. Kemudian properties di sini ada nanti penjelasannya berikutnya. Oke, kita pahami dulu istilah objek, property, method dan event. Objek dulu ya. Objek ini komponen yang ada dalam sebuah program. Ada contohnya. Kemudian properti itu karakteristik dari objek tersebut. Metode ini aksi yang bisa dilakukan. Jadi objek itu bisa ngapain saja. Nah, sedangkan event ya aksi yang sedang dilakukan atau kejadian yang dapat dialami lah ya. Yang dapat dialami. Ilustrasinya pakai mobil nih. Misalkan mobil ini sebagai project, dia memiliki properti, metode dan event sebagai berikut. Mana ini? Kalau objeknya mobil, maka propertinya merek. Kita bisa memilih yang mereknya Toyota atau yang lain, tipenya sedan atau yang lain. Kemudian ini sifat-sifat dari mobil tersebut ya. Kemudian warna bisa merah, biru atau yang lain. Kemudian metodenya, mobil itu bisa apa yang bisa dilakukan oleh mobil itu, metodenya maju, mundur, atau berhenti, atau mungkin terbang bisa kalau bisa. Kemudian eventnya pintu dibuka, kemudian mobil ditabrak, mobil didorong atau ditarik dan lain-lain.
lampu dinyalakan mungkin. Demikian juga kalau di Visual Basic ini objeknya misalkan form, nanti form ini bukan hanya form ya sebenarnya objek, nanti ada comment button misalkan form. Kalau form dia punya properti misalnya back color atau latar belakang lah ya, warna belakang, kemudian border style, caption, dan lain-lain. Kemudian metodenya dari form itu dia bisa hide, sembunyi, move, bergerak, kemudian show, tertampil ya, atau terlihat. Nah, eventnya yang bisa dilakukan, kejadiannya bisa klik, load, atau resize, dan seterusnya. Berikutnya ini implementasinya dalam sebuah aplikasi. Misalnya kita buat form, maka form tersebut punya properti, method, dan event. Ini kalau yang dulu Delphi, Java, VB, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana menggunakan event dan properti. Pertama, membuat user interface antar muka dengan pengguna ya, jadi yang tertampil di pengguna. Di toolbox nanti kita gunakan untuk proyek yang pertama ini, kita gunakan label. Ini label yang simbolnya A, kemudian nanti text box dan comment button. Jadi ada tiga objek yang nanti akan kita gunakan. Kita coba latihan membuat jendela form seperti ini, membuat user interface seperti ini. Jadi form 1 ada label, ada text box, tadi sudah namanya text box, ada 2 label, kemudian 2 comment button. Yuk kita coba latihan. Nah ini. Oke, ini sudah form 1, tadi sudah buka pakai standar Excel. User interface nya tadi ada 2 label, ini klik di sini. Ini kemudian kita klik and drag, diklik kemudian and drag, tarik ya, nanti muncul label 1. Kemudian tadi ada 2 label kalau salah, ada label 2 di sini, kemudian text box ini yang ada AB nya. Nah ini pura-puranya ukurannya masih sembarang. Kemudian ada dua comment button, ini comment button ya, bukan button but comment button. Comment 1 dan lagi ada comment 2. Jangan copy paste ya, jangan copy paste, harus harus ngeklik lagi. Nah ini ngaturnya lumayan. Oke, kita lihat instruksinya untuk latihan tadi. Kita atur propertinya. Form 1 ini di propertinya ada ini objek selector, kemudian captionnya. Nah captionnya kita tulis property test, kemudian ini deskripsinya di bawah ya, kita ganti captionnya menjadi property test. Oke, form 1 diklik, jangan ngeklik yang ini ya. Kalau ini diklik comment 2 ya, nanti kita mengatur properties pada comment 2 sih. Nah kita akan mau mengatur propertiesnya form. Tadi captionnya, caption defaultnya itu form 1 ya, form 1. Tadi disuruh apa tadi? Property test ya. Oke, property test yang di sini. Oke, caption dari formnya adalah property test. Property test. Nah, ini langsung muncul di sini property test. Oke, kemudian
untuk properties label 1 kita beri caption, tuliskan tuliskan nama Anda, kemudian teks satunya propertiesnya kosong, kemudian nanti label 2 kita kasih 3 properties yang kita rubah, maksudnya alignment, backcolor, dan font. Coba label 1 tadi tuliskan nama Anda, captionnya ini di sini, caption tuliskan nama Anda, kemudian teks satunya kosong, kita delete saja yang di sini. Ini defaultnya teks 1, ini kita delete. Oke, delete. Kemudian label 2 ada 3 tadi ya, yaitu captionnya enggak ya, tadi ada 3, alignment, backcolor, dan font. Alignment, backcolor, dan font. Alignment di sini, alignmentnya tadi nilainya center, kemudian backcolornya kita klik di sini, ini klik paletnya, pilih yang putih. Nah ini, kemudian size nya 24 ya, font size nya 24, ini font, kemudian size nya 24. Nah ini yang paling besar, ini bolehlah misalkan bold atau monotype cursiva. Nah misalkan gini, oke. Nah nanti munculnya seperti itu. Kemudian komen satunya kita kasih caption oke, komen 2 nya selesai. Ini langsung klik captionnya oke. Ini selesai. Oke, kita sudah membuat user interface. Kemudian nanti sehingga user interface nya menjadi seperti ini tadi, tetap teks 1 kosong juga tidak apa-apa, tinggal di delete. Tuliskan nama Anda, label 2, oke, selesai. Coba ya, mirip lah, tuliskan nama Anda. Ini kok coba centerkan, boleh ya, center. Oke, yang 1 kita bikin programnya. Di sini ini tujuannya sebenarnya kalau nuliskan nama kemudian nanti diklik OK, nanti langsung muncul teks yang dituliskan itu sebenarnya. Programnya tuliskan seperti ini saja sebenarnya. Nah ini langsung kita copy, nanti penjelasannya bisa langsung di copy ya. Nah ini private sub comment 1 klik ya. Jadi ini nanti artinya kalau komen 1 diklik, nah ini artinya ya, kalau komen 1 diklik yang dilakukan ini label 2.caption, artinya apa? Caption pada label 2 itu adalah sama dengan teks 1.text, artinya sama dengan teks yang ada pada teks 1. Jadi ini nama objeknya adalah teks 1. Ini nama objek. Kemudian ini propertiesnya ya. Jadi yang dilakukan adalah kalau kita ngeklik komen 1 tadi yang ini, yang captionnya oke. Jadi kalau komen 1 diklik, maka kita telah memprogram bahwa kita menyuruh caption dari label 2 itu sama dengan teks dari teks 1. Kemudian kalau yang diklik komen 2 bagaimana? N.
atau selesai. Jadi nanti biasanya kalau untuk memprogram selesai saja cukup N saja. Ya, itu penjelasan singkatnya. Kita jalankan programnya. Perhatikan ini tanda ini start ya. Coba kita jalankan programnya, start. Nah tadi center ya, ini form satunya center. Tuliskan nama Anda, misalkan namanya adalah Suryo. Oke, ini masih caption di label 2, masih tulisannya label 2. Tapi kalau ini teks satunya kita tulisi teks yang berbunyi Suryo, maka kalau kalau kita klik komen 1, maka perhatikan. Nah, jadi kalau kita klik OK, maka teks pada label 2, caption pada label 2 adalah sama dengan teks pada teks 1. Ini ya, caption pada label 2 sama dengan teks pada teks 1. Kemudian kalau kita klik selesai, nanti N, bubar. Itu penjelasannya seperti itu. Oke, satu lagi, sebenarnya ini misalkan ini saya hapus dulu. Untuk membuat programnya ini saya close dulu. Sebenarnya bisa juga caranya gini. Ini tadi kan yang diprogram adalah ketika kita klik OK dan ketika klik selesai atau komen 2. Ini tinggal OK, kita double klik. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Pivot sub komen 1 klik. Nah, kalau kita klik komen 1, tadi yang diminta adalah label 2 dot caption dot, kita tulis C saja, nanti muncul sini. Langsung pakai tabulasi boleh, atau ini diklik juga boleh. Sama dengan teks teks 1 ya, teks 1 dot teks. Nah, ini langsung muncul teks ini. Oke. Kemudian ini kalau kita klik otomatis membuat spasi sendiri. Ini tadi nggak ada spasinya, teks 1 dot teks. Ini kalau kita enter atau kita klik di tempat lain, nanti otomatis memperbaiki sendiri, asalkan tepat sintaksnya ya. Jadi kalau ini teksnya teks 2, ya jelas tidak bisa dijalankan nantinya, karena yang ada cuma teks 1. Kemudian ini kita klik selesai. Nah, ini langsung muncul pivot sub komen 2 klik. Jadi kalau komen 2 diklik, ya kita tulis N saja. Oke, sama saja kita jalankan. Namanya nama. Oke. Nah, seperti itu. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.